Hadis berikutnya, hadis nomor 1090 berapa ya ikhwah? 97, alhamdulillah. Masih nyambung. Hadis nomor 1097. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد ونحوه رضي الله تعالى عنه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Faqal, kemudian Rasulullah berkata, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Beliau menjawab, benar ya Rasulullah, masih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fafihima fajahid, maka berjihadlah engkau pada keduanya. Maka berjihadlah engkau di dalam berbakti kepada keduanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Dawud melalui jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menambahkan, irji' fasta'dhinhuma fa in adina lak wa illa fabirrahuma. Engkau pulang, engkau kembali kepada kedua orang tuamu jikalau seandainya mereka mengizinkan, dan jika seandainya tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Ini adalah hadis yang paling berat saya untuk menyampaikannya pada pertemuan kali ini. Dia adalah hadis yang agung, ma'asyiral muslimin, yang kebanyakan kita mungkin melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki, meminta izin untuk berjihad, untuk meninggalkan orang tuanya, bukan untuk mencari harta. Dia meninggalkan orang tuanya bukan untuk mengumpulkan perhiasan dunia, tapi dia meninggalkan orang tuanya untuk mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemuliaan di atas kemuliaan. Allahu Akbar. Dia meninggalkan orang tuanya bukan karena dunia, tapi untuk mengorbankan nyawanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, berjihadlah engkau. Berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, azzakumullah. Kalaulah seandainya meninggalkan orang tua untuk berjihad saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah besarnya kesalahan seorang anak meninggalkan orang tuanya karena dunia. Meninggalkan orang tuanya karena dunia, karena ingin menumpuk-numpuk harta. Sahabat yang mulia Abu Jahim As-Sulami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, uridul ghazw wa ji'tuka liastashirak." Ya Rasulullah, saya ingin berperang. Saya datang minta pendapatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hal laka min
ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah, masih hidup. Kemudian kata Rasulullah, ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Temani ibumu, sungguhnya sorga di bawah kakinya. Dalam suatu riwayat, fa innal jannata tham. Sungguhnya sorga di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, azzakumullah. Orang tua yang membesarkan kita. Subhanallah. Tatkala kita telah besar, kemudian kita meninggalkan mereka. Di saat kita butuh kepada orang tua kita, orang tua menemani kita. Tapi di saat mereka telah tua dan mereka butuh kepada kita, kita malah meninggalkannya. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada umatnya bahwasanya berjihad, berbakti kepada orang tua itu lebih utama. Itu lebih utama. Jumhur para ulama mengatakan haram seseorang berjihad apabila dilarang oleh kedua orang tuanya. Apabila dilarang oleh kedua orang tuanya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwati fillah azzakumullah. Faedah yang kedua, seorang yang berilmu adalah orang yang bisa membedakan yang paling utama dari dua yang utama. Yang paling penting dari dua yang paling penting. Di sini letaknya ilmu. Tapi kalau seandainya cuma bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu tingkatannya di bawah. Di atas itu semua, orang yang berilmu adalah orang yang bisa membedakan mana yang paling baik dari dua yang baik. Berjihad di jalan Allah, dia adalah kebaikan. Berbakti kepada kedua orang tua lebih tinggi daripada itu. Dan dia juga adalah kebaikan. Di sini letaknya ilmu ya ikhwati fillah azzakumullah. Menuntut ilmu pun demikian. Menuntut ilmu pun demikian. Dia harus bisa. Di sini letaknya ilmu, di sini letaknya pemahaman. Dia harus bisa membedakan mana menuntut ilmu yang lebih bermanfaat ketimbang mana menuntut ilmu yang kurang manfaatnya. Dan menuntut ilmu bermanfaat, semuanya manfaat. Tapi dia harus bisa meletakkan mana yang lebih manfaat daripada dua yang bermanfaat. Di sini harus bisa difahami oleh seseorang. Dalam dia menuntut ilmu, dia harus jelas mana yang lebih bermanfaat baginya. Di situ dia berjalan. Di situ dia berjalan. Jadi menuntut ilmu tersebut, dia cari mana manfaatnya yang lebih besar bagi dirinya. Subhanallah. Faedah selanjutnya, itu faedah aqdiyah, faedah secara akidah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Di sini Nabi bertanya kepada sahabat yang bertanya tersebut, ahayyun walidak, apakah ibumu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kalaulah Nabi mengetahui hal yang gaib, maka Rasulullah tidak akan bertanya. Di sini Rasulullah SAW bertanya, menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau seandainya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib, maka apalagi selain Rasulullah SAW, apalagi cuma para kiai, apalagi cuma para nggak normal, apalagi cuma manusia biasa yang nggak jelas ibadahnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu hal yang gaib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan jatuh kalung istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dicari. Yang cari itu siapa? Rasulullah dan para sahabat semalaman sampai subuh. Gak ketemu-ketemu. Cuma cari apa? Cari kalung. Begitu udah capek, gak ketemu. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan. Ternyata di bawah onta itu ada kalungnya jatuh. Menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Rasulullah gak bisa nerawang dia. Nerawang di mana letaknya? Gak bisa. Dan begitu juga para sahabat satu pasukan cari gak ketemu. Subhanallah. Akhirnya tatkala mereka hendak berangkat, ternyata mereka tidak punya air. Mereka tidak sampai ke daerah yang ada airnya. Akhirnya mereka disyariatkan tayammum. Dan itulah awal disyariatkannya tayammum di dalam agama Islam. Faedah yang terakhir di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad menurut lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad. Dan dari kata-kata jihad tersebut difahami bahwasanya berbakti kepada orang tua di saat mereka telah tua butuh kepada kesabaran. Ikhwati fillah azzakumullah. Butuh kepada kesabaran. Butuh kepada perjuangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu mri'in. Raghima anfu mri'in. Raghima anfu mri'in. Adraka walidayhi aw ahaduhuma fil kibar walam yudkhilahul jannah." Merugi seseorang kata Rasulullah. Rugi. Apa ya Rasulullah? Dia ketemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka berdua di saat mereka telah tua, sementara dia tidak masuk ke dalam surga. Orang tua tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Menunjukkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah kesempatan, pintu kita untuk masuk ke dalam surga. Apalagi apabila ketemu dengan orang tua di saat telah tua. Ikhwah fillah azzakumullah. Maka kita harus menyadari setiap kali kita merasakan beratnya berbakti pada orang tua yang telah tua, mungkin sifatnya yang telah berubah, mungkin ulahnya yang sudah tidak seperti dulu lagi. Namanya orang tua. Di sini kita butuh berjihad. Bersabar. Rasulullah menamakannya jihad. Dan tidaklah seorang anak bersabar di dalam mendidik orang tuanya, di dalam berbakti kepada orang tuanya yang telah bukan seperti dulu lagi, kecuali Allah akan mencatatnya dia adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jihad. Biasanya orang tua, ikhwah fillah azzakumullah, sebagaimana orang tua di saat masih muda, dia yang selalu mengalah buat anaknya, mengkedepankan kebutuhan anaknya. Begitu telah tua malah sebaliknya. Tapi itu adalah jihadnya seorang anak. Berusaha, bersyukur kepada Allah. Sepantasnya seorang anak bersyukur kepada Allah apabila ada dia masih diberi kesempatan bertemu dengan orang tuanya yang telah tua. Ini adalah nikmat dari Allah. Dan senantiasa manusia tersebut menyadari nikmat tersebut apabila nikmat telah tiada, telah pergi. Di saat orang tua telah meninggal dunia barulah terbayang, ya Allah, dulu saya punya orang tua, sekarang mereka telah pergi. Pada saat tersebut barulah seorang anak berangan-angan, ya Allah, seandainya mereka dikembalikan hidup satu hari saja, maka saya akan berbakti kepada orang tua saya. Tapi itu adalah suatu cita-cita yang mustahil. Ikhwah fillah azzakumullah. Suatu pertanyaan penting yang harus kita pertanyakan selalu dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa sabda Rasul? Bismillah. Ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Sebaliknya, murka Allah berada pada kemurkaan orang tua. Orang tua. Kata para ulama rahimahumullah, satu tetes air mata orang tua sudah sanggup menenggelamkan dunia dan akhirat kita. Allahu Akbar. Satu tetes air mata orang tua sudah sanggup menenggelamkan dunia dan akhirat kita. Sekarang ikhwati fillah azzakumullah, berapa kali kita membuat orang tua kita menangis? Berapa kali kita menumpahkan air mata orang tua kita? Sahabat yang mulia Ibnu Umar ini berkata, "Wa buka'ul walidain min al-'uquq." Membuat orang tua menangis, dia termasuk kedurhakaan. Belumkah cukup tangisan orang tua kita di saat dia melahirkan kita, sehingga kita harus membuat dia menangis karena kedurhakaan kita selanjutnya? Satu pertanyaan ikhwati fillah azzakumullah. Satu pertanyaan ikhwati fillah azzakumullah yang seharusnya selalu berada di pelupuk mata kita. Apakah dia? Pertanyaan tersebut, apakah di saat orang tua saya meninggal dahulu, bagi orang tua yang telah meninggal dunia, bagi saudara dan saudariku yang orang tua yang telah meninggal dunia, pertanyaan penting yang harus kita tanyakan, apakah di saat orang tua saya meninggal dahulunya, dia dalam keadaan ridha kepada saya atau bukan? Karena ridha Allah pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Allahu Akbar. Ingat, orang tua saya meninggal dahulunya, apakah dalam keadaan ridha kepada saya atau tidak? Apakah dia sudah ridha saya sebagai anak yang berbakti kepadanya atau bukan? Karena apabila orang tua telah meninggal dunia, nggak bisa lagi kita untuk memintanya ridha. Dia telah pergi, membawa catatan amalannya. Apakah wafatnya orang tua kita dulu dalam keadaan ridha kepada kita atau tidak? Maka kepada yang masih memiliki orang tua, berjuanglah, berjuang. Allah masih membuka kesempatan jihad dalam berbakti kepada orang tua. Bagi yang orang tua yang telah meninggal dunia, ingat, apakah saya anak yang telah berbakti semasa mereka hidup ataupun bukan? Ikhwati fillah azakumullah, sampai demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan dari syaitan, dan buang kesalahan tersebut sejauh-jauhnya. Mohon maaf saya tidak membuka pertanyaan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.